Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Huda Nasution, NIM 0309173115, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Mobilitas sosial. Secara sederhananya, pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan sosial individu maupun kelompok ke lapisan yang berbeda. Di sini bentuknya ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikal maksudnya adalah perpindahan mobilitas sosial itu pada yang tidak sederajat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Contohnya pada level pekerjaan ayah dan ibu. Yang selanjutnya bentuk mobilitas yang horizontal. Ini kebalikan dari vertikal, yakni mobilitas sosial yang perpindahannya itu sama atau sederajat. Lalu ada saluran mobilitas sosial. Saya menjelaskan menurut Pitirim Sorokin. Yang pertama ada angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Saya akan mencontohkan yang organisasi ekonomi. Ketika ayah dan ibu yang bekerja di kantor atau di perusahaan, awalnya dari karyawan biasa, lalu naik menjadi direktur. Itu salah satu mobilitas sosial yang vertikal pada organisasi ekonomi. Bisa juga perpindahan itu dari atas ke bawah, dari direktur turun menjadi karyawan biasa. Kemudian ada dampak mobilitas sosial yang dampak positif. Yang pertama, mendorong lebih maju. Yang kedua, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya, yang pertama, akan menimbulkan konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Selanjutnya, pluralitas. Pluralitas adalah kemajemukan masyarakat di Indonesia. Ada dua hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, perbedaan agama Islam dan Kristen, Konghucu, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Dan bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan keagamaan? Yang pertama yaitu toleransi dan saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi umat dalam beribadah. Yang kedua, perbedaan budaya. Adanya beberapa agama di Indonesia akan menimbulkan perbedaan budaya. Contohnya, itu yang ada di Bali. Di situ banyak sekali situs sejarah yang dapat menarik warga negara asing. Yang pertama dan utama adalah toleransi, sama halnya dengan perbedaan agama. Jadi, bagaimana upaya kita secara bersama-sama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam beribadah. Selanjutnya, konflik. Konflik adalah perjuangan memperoleh nilai status dan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menundukkan pesaingnya. Ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang. Jadi, di sini lebih kepada norma dan sopan santun terhadap orang yang satu dengan orang yang lain. Pasti akan berbeda
Maka di sini ada latar belakang budaya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap orang pasti memiliki kepentingannya masing-masing dalam berbagai hal. Nah, hal ini dapat memicu konflik. Kemudian akibatnya meningkatkan solidaritas. Yang kedua, perubahan kepribadian. Selanjutnya, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah yang pertama, homogenitas kelompok. Jadi, integrasi sosial akan lebih baik ketika homogenitas kelompok itu rendah. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Jadi, semakin tinggi mobilitas individu atau kelompok, maka semakin besar dalam terjadinya integrasi sosial. Sekian dari hasil penjelasan saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.